Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Saya memberikan tema renungan hari ini, bangga menjadi pendengar itu tidak cukup. Natsnya terambil di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan beberapa bagian saja, ayatnya yang ke-19, ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Saudara sekalian silahkan menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara sekalian, sebagian dari kita pasti suka mendengar, entah itu mendengar berita, entah itu mendengar cerita, mendengar gosip, dan terlebih lagi saya harapkan kita semua memiliki sikap yang benar dan suka mendengar tentang firman Tuhan. Lalu seperti apa sikap yang benar terhadap firman Tuhan? Yang pertama yaitu cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Cepat mendengar dalam konteks bagian ini adalah kita cepat mendengar tentang firman Tuhan, bukan cepat mendengar gosip atau mendengar fitnahan dari orang lain, tetapi bagaimana kita cepat untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita diberikan satu mulut dan dua telinga. Itu bertujuan supaya kita ini cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, supaya kita menjadi lebih bijak di dalam kita berkata-kata kepada orang lain. Kemudian lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Nah, ini masih dalam konteks mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengar dengan baik terlebih dahulu. Sebelum kita merespon dan akhirnya mungkin kita menjadi marah karena firman Tuhan itu mungkin menyinggung kita, menegur kita, tindakan ataupun perkataan kita. Alangkah lebih baiknya kita mencerna terlebih dahulu setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan apa maksud dari firman Tuhan tersebut? Karena di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, firman Tuhan di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ini adalah sikap pertama bagaimana kita meresponi firman Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Yang kedua, yaitu kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Seberapa sering kita mendengarkan firman Tuhan dan seberapa sering kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Setiap kita yang mengikuti renungan harian pasti setiap hari membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sudah seberapa banyak yang kita lakukan dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan itu? Nah, ini pertanyaan bagi setiap kita semua, termasuk saya. Dan kita bisa menjawabnya di dalam setiap hati masing-masing. Apakah kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Kata mendengar dan mendengarkan di sini agak sedikit berbeda. Kalau mendengar berarti dia mendengar sambil lalu saja, tetapi kalau mendengarkan itu berarti dia menyimak dengan baik, dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik.
Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yakobus mengingatkan setiap kita semua bahwa kita ini penting untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan atau mengingatnya, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan, melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan di sini diibaratkan sebagai cermin, bagaimana seseorang bisa melihat muka atau rupa yang sebenarnya. Demikian juga firman Tuhan, kalau diibaratkan sebagai cermin, kita bisa melihat akan dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, kita bisa melihat keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah yang salah di dalam diri kita? Dan ketika kita menyadari kesalahan kita, maka kita mau berubah, mau bertobat lebih baik lagi, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Ketika kita mendengar atau membaca firman Tuhan, maka kita bisa melihat keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah ada yang salah di dalam diri kita? Ketika kita menyadarinya, maka kita mau berubah, mau bertobat dari kesalahan yang ada di dalam diri kita. Tetapi yang terjadi seringkali adalah sebaliknya, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-23 dan 24. Ketika kita mendengar atau membaca firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, kita ini sama seperti sedang bercermin. Kemudian kita lupa bagaimana bentuk rupa kita. Kemudian kita bercermin lagi, lupa lagi bagaimana bentuk muka kita. Bercermin lagi, lupa lagi, demikian seterusnya. Nah, itulah gambaran orang yang mendengar, membaca firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Oleh sebab itu, Yakobus menekankan betapa pentingnya kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya mendengarkan atau mengingatnya, tetapi bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan yang singkat hari ini boleh mengingatkan kita semua bahwa menjadi pendengar yang baik tentang firman Tuhan itu tidak cukup, tetapi kita harus mengaplikasikannya atau melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami semua bahwa kami sebagai orang percaya, kami tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan, memahami dan mengingatnya, tetapi terlebih penting lagi kami bisa melakukan, mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh sebab itu, Tuhan mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu boleh menyertai setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.